Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mikut tinggalan. Selamat siang teman-teman affiliate. Gimana hari ini? Satu dari pagi udah jublek guys. Jublek itu gimana ya? Wah, mumet pusing. Sekarang piye caranya mikir biar ada closingan di akunku yang ketiga. Wah, pokoknya satu-satunya cara yang tak lakukan adalah ngapain? Gaspol konten. Pokoknya konten gaya angle apapun saya coba, saya testing. Dan kali ini saya sampai siang ini saya sudah ngonten berapa nih? Satu akun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 satu miminku di Wondes yang lagi ambruk juga di sana untuk membantuin. Ternyata dia bikin konten satu. Nah, saat saya udah stres, saya udah mentok, udah ini segala cara saya coba, pasti di kepala kan nyuncutan teman-teman nih, pasti satu titik bikin mumet ya. Ya mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin kayak saya gitu ya, terus ranti duit, ya kan, golek duitnya andi gitu. Nah tapi bersyukurnya saya tuh dengerin beberapa, ada temen yang ngasih tahu, ada buku yang saya baca dan saya coba praktekkan. Nah salah satunya ya menjaga supaya mental kita itu tenang, fresh, terus nggak mumet. Ya minimal menghindari lah kalau lagi cenut ngeblank kan itu. Terus bukannya solusi yang didapat pada saat udah tekanan tinggi, stres tinggi, tapi justru sebaliknya rezeki menjauh. Nah salah satu cara halal yang saya lakukan adalah kayak tadi saya coba berpasrah ke Allah, saya coba untuk azan berkumandang langsung segera wudhu, sholat coba sekusuk-kusuknya, minimal setumak ninahnya, dan yang terjadi apa? Fresh. Jadi sebenarnya apa sih gitu pelajaran yang saya coba pelajari? Oh iya ya, karena apa? Karena badan kita itu teman-teman kayak ada satu titik di mana sudah mentok gitu kan, ibarat level mungkin kalau digas itu udah sampai level mentok gigi berapa lagi gitu, gigi 5 misalkan, tok tek gaspol gigi 5 sudah tok, dan dia akan kecapean, ada kelelahan, dan mesti ada penurunan pendinginan dulu. Nah hikmah yang saya dapat dengan sholat itu kayak menjadi pendinginan badan saya, fisik saya, mental saya, apalagi kalau saya bisa khusyuk tumakninah. Jadi segala problem masalah kehidupan ini saya loskan, saya pohon ke Allah, nggak ada lagi kecuali pertolongan. Jadi beratnya kayak saya riset, walaupun nggak bisa sampai nol banget gitu, namanya manusia tetap aja ada masih kepikir segala macam, tapi minimal adalah ketegangan itu menurun, tensi menurun, berpikir jernih kembali, bisa fresh kembali. Itu yang saya coba jalanin teman-teman. Selain itu saya juga baca buku, itu ada buku apa ya, berani berpikir masa bodoh. Ternyata yang saya tangkap utama dari buku itu, saya belum selesai baca semua, baru preambul malah ya, adalah bahwa kita itu hidup di dunia ini adalah datangnya masalah. Kita ambil nih, saya misalkan saya nggak punya duit saat ini, saya lagi remuk, lagi utang banyak gitu ya, terus saya cari solusi dong, nyari kerjaan, nyari apa nih. Contohnya saya dengan TikTok affiliate ini teman-teman. Salah satunya contohnya gitu ya. Nah setelah saya datangkan ini, itu kan timbul masalah lagi. Setelah saya nyemplung ke TikTok affiliate, yang terjadi apa? Bikin kontennya susah. Kameranya seperti apa, mic-nya seperti apa, video seperti apa yang bisa laku untuk mendatangkan penjualan. Nah kan, masalah satu kita temukan dengan solusi TikTokan, tapi TikTokan itu juga perlu jadi masalah baru. Nah, sejatinya hidup seperti itu kayak katanya. Wah, pas tak renungkan bener banget ya, bahwa kita itu terlewatin dari satu masalah datang ke masalah lain, dan itulah realitas kehidupan, bahwa hidup kita itu penuh ya masalah. Sebenarnya tanpa masalah kita pun juga akan tumbang, bahkan tewas meninggal gitu. Jadi ya kayak ini hari ini teman-teman, saya kemarin kena masalah TikTok saya yang utama kena jeblok, kena gempur tepar, kena pelanggaran. Akhirnya saya memikirkan lagi, gimana ya, kan masalah ya, tapi saya harus ada solusi, harus ngejalanin apa gitu. Ya oke, yang itu udah nggak bisa saya apa-apain, saya menggeser pikiran saya ada 4 akun, bener backup gitu ya. Nah, satu akun tuh masih running, satu ini yang
saya nggak terhandle, saya coba. Saya dari pagi gempur, sudah berapa konten tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan sampai sepaneng gitu ya. Kok masih nol aja, padahal view-nya langsung jeder lumayan. Karena ini akun juga bagus, sampai 3.500. Ya teman-teman, 3.500 view ya, produk view. Dan akhirnya saya coba pasang solar segala macam tadi, udah terjadilah, saya gaspol lagi, semangat membara gitu ya. Dan akhirnya ini ada closing juga tuh. Setelah 0,0000 ternyata gitu teman-teman, di TikTok ini pada saat kita pantang menyerah, pokoknya nggak ada lagi kecuali konten brutal semampu kita, sebisa kita, gaya apapun, yang penting satu, original, terus kedua, bukan re-upload, terus tiga, tidak melanggar aturannya TikTok, ya insya Allah gaspol aman. Kuncinya itu. Kalau dan sebenarnya dengan banyaknya konten itu gunanya buat apa? Ya gunanya itu menjaring sebanyak mungkin pemirsa untuk datang ke akun kita supaya ngelihat ini video-video kita nih. Nih, jadi kayak produk view ini gimana cara naikin sampai puluhan ribu. Yang tadi 0,0000 sekarang jadi 3.500 dengan 13 video. 3.523 ya. Coba. 3.500 berapa tadi? 3.523. 3.523 dibagi 13 misalnya. Berarti satu akun itu kurang lebih kalau di rata-rata jadi 271 view. Itu ya. Tapi ini sebenarnya bukan dari 13 doang. Pada saat kita bikin video, belum tentu produk itu yang laku, teman-teman. Tapi ngangkat video yang lain. Ini yang terjadi di akunku yang kemarin kena kick itu, saya coba perhatiin ya. Kan saya ada yang 1-2 produk tuh laku mulu. Saya nggak bikin konten itu, tapi yang laku itu mulu. Terus saya nggak perlu, saya kan konten itu juga, waleh juga bikin itu. Apalagi kemarin stok saya, sampel saya habis, teman-teman. Gimana saya mau bikin konten, sampel saya habis, kan makanan coba ngetes bikin video habis, terus gimana, akhirnya enggak, ya udahlah biarin aja, laku lah gitu. Saya bikin aja video yang lain, terus sampel yang ada saya bikin terus, ternyata tetap yang laku itu. Nah ini, jadi pola berpikirnya adalah bahwa kita bikin video-video itu belum tentu produk ini yang laku. Tapi bisa jadi produk yang winning yang mana, misalkan kayak gini ya, produk ini saya bikin, tapi yang laku produk lain. Terus di sini, tapi naikin view. Nah view ini korelasinya bisa mengarah ke sini. Nah ini yang saya temukan sampai detik ini ya. Itu bahasanya piye, ngejelasin piye teman-teman ya. Jadi aku bikin video, bukan video itu yang laku, tapi produk yang lain yang laku terus. Aku bikin produk lain lagi di sini, yang laku tetap ini. Tapi kalau saya nggak bikin ini turun juga. Jadi itulah ada rahasia unik di TikTok itu. Jadi kalau yang winning produk ini bisa jadi ini walaupun kita nggak bikinin konten, naik terus. Ini yang saya alami saat ini ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu apakah ini memang algoritmanya TikTok tuh seperti itu atau cuma di saya, nggak tahu. Tapi itu pengalaman saya bahwa oh iya kayak saat ini ya. Saya tadi gempur 13 konten, yang laku ternyata adalah satu konten hari ini juga, dan dia beli langsung 2. Nah, padahal yang saya bikin dengan berbagai macam angle, dengan lighting yang ya cahaya matahari yang liar, terus dari rumah saya juga udah pakai lighting oke, mic juga udah keren gitu. Tapi tetap akhirnya ada penjualan juga setelah saya gempur. Nah ini sambil menunggu hujan-hujan kayak gini nih, jas hujan kayak gempur lagi karena udah fresh lagi setelah saya sholat. Yang pasti teman-teman dijaga benar-benar adalah sholat. Kalau yang muslim ya, supaya ini tensinya turun, berpikirnya turun lagi, nggak stres. Terus sama olahraga kalau saya teman-teman nih. Ini saya kalau udah mulai jubek salah satunya, udah mulai mentok berpikirnya, saya angkatin ini barbel. Nih, barbel saya angkat, keringetan, gobios. Wah pokoknya udah loyo itu didiemin, fresh lagi. Ternyata di situ ada rahasia bahwa olahraga itu kayak terutama salah satu beban ini bisa membangkitkan hormon kebahagiaan, hormon ketenangan. Jenenge opo golek ono ya teman-teman. Semangat terus. Modalkan 2.000, ora popo, gaspol, pantang menyerah. Besok jadi 2 juta, 2 miliar dan seterusnya. Lagi-lagi rezeki yang menentukan Tuhan semesta alam. Kita action aja.
action dengan riang gembira ya. Ayo dirubah teman-teman. Action jangan sampai stres. Kalau udah mulai stres, angkat beban, push up, salto, lari ke Gunung Suruh atau nyelam ke Samudra Hindia dulu, tidak apa-apa. Yang penting gimana caranya kita ngonten tapi otak kita jangan stres. Tapi tetap bahagia, smile. Apapun itu, mau berpelukan dulu, mau jungkir jempol, yang penting bikin happy dan tetap halal. Nah, lagi-lagi jangan melanggar rule-nya Tuhan, bahwa melanggar syariatnya Tuhan, dan yang membuat nanti negatif enggak. Tapi bikin happy apa? Ya, apa manggang kambing kayak, atau main layangan dulu kayak, enggak apa-apa. Yang penting fresh dulu, tapi konten hajar terus. Yuk, mau live bisa live. Kalau yang nggak bisa live konten. Gaspol. Yang penting caranya jangan melanggar rule of the game-nya TikTok dan rule of the game-nya Tuhan ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi.